Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu Direksi, narasumber, serta seluruh Sivitas Hospitalia RSAB Harapan Kita yang hadir di dalam ruang virtual pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Lingga dari Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan. Saat ini saya bertugas di substansi tim kerja pelatihan yang sehari-hari memastikan kelancaran administrasi dan penyelenggaraan pelatihan di pelataran sehat, hingga kesiapan teknis kegiatan pelatihan. Senang sekali bisa mendampingi Bapak Ibu dalam Wigro hari ini, program yang dirancang sebagai ruang belajar dan tumbuh bersama yang digagas sebagai bagian dari penguatan kompetensi SDM RSAB Harapan Kita. Sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan pagi ini berjalan lancar dan memberi makna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang berbahagia, hari ini kita kembali berkumpul dalam suasana virtual yang hangat untuk mengikuti Wigro sesi ke-25 dengan tema When Care Meets Inclusion, Growing with Consistency and Commitment. Pada sesi kali ini kita akan membahas tema yang mengajak kita untuk berhenti sejenak dan merefleksikan bagaimana care dan inclusion bukan hanya nilai, tetapi praktek nyata dalam cara kita bekerja, berkolaborasi, dan melayani. Sehingga harapannya ke depan ketika kita hadir dengan empati, menghargai perbedaan, dan konsisten dalam berkomitmen, budaya kerja yang sehat dan berkelanjutan dalam bertumbuh. Melalui konsistensi dalam penerapan nilai-nilai ini dan komitmen bersama untuk terus menjaganya, harapannya kita dapat melangkah maju dengan bertumbuh bersama, saling menguatkan, dan menciptakan masa depan RSAB Harapan Kita yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan paparan inspiratif yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada Wigro pagi ini. Kami perkenalkan Dr. Kiki Sheila Puar, spesialis kedokteran gigi anak. Beliau akan membagikan perspektif dan praktek nyata tentang bagaimana care dan inclusion dapat berjalan berdampingan, serta tumbuh melalui konsistensi dan komitmen bersama. Kepada Dr. Kiki, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Lingga. Introduction-nya keren banget. Tapi Makasih saya mau dok. disclaimer dulu nih. Aduh nih nggak enak nih. Saya nggak punya ini background baru tadi dikasih sama ya. Nggak apa-apa ya ceritanya ini saya lagi di atas awan nih. Karena saya seneng banget lihat dari atas. Selamat pagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya untuk teman-teman Sivitas Hospitalia RSAB Harapan Kita. Ya, oke. Disclaimer lagi, saya bukan motivator ya. Saya ini klinisi, klinisi di bidang senyum sehat inklusi. Em, kalau saya cerita, saya buka dulu ya. Saya share screen dulu ya. Sebentar. Oke. Ya, oke. Apakah sudah terlihat? Sudah ya, sebentar. Sudah dok. Sudah, tapi nggak saya scan. Oke. Oke, ini awalnya kayaknya udah hampir sebulan yang lalu ya saya ditodong sama Radia untuk dok ngomong dong dok di acara Grow gitu. Ngomong apa ya gitu kan? Ya apa kek gitu. Apa gitu. Akhirnya ya saya bilang nih statement saya pertama sama Iya. Ya aku tuh mau Kiki komitmen dan konsisten di dunia inklusi gitu. Ya udah itu aja akhirnya sama Iya cepet lah langsung terbuat judul ini gitu loh. Saya bilang, wow, ternyata emang ada ya hubungannya ya gitu. Eh,
kalau dari judulnya ini memang ternyata kaitannya erat banget, apalagi kita di dunia kesehatan ya. Kalau kita melihat dari perkembangan zaman, revolusi inklusi itu terjadi di mana-mana. Tidak hanya di dunia kesehatan, tapi juga di dunia pendidikan, di dunia ekonomi, sosial, maupun juga IT. Kenapa seperti itu? Ya, karena eh, segmen yang kita ketahui, segmen yang paling vulnerable atau segmen yang paling rapuh itu kan adalah segmen disabilitas. eh, di mana mereka semakin hari semakin ke sini semakin terlihat ingin speak up gitu lah ya, ingin speak up. Nah, dengan speak up-nya itu membuat kebutuhannya itu jadi semakin ingin terlihat. Karena pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang sama gitu. Nah, saya karena saya dokter gigi, eh, lalu saya terlibat di dunia senyum setiap hari. Nah, tentu hak senyum sehat itu kan hak semua orang gitu ya, tidak hanya di eh, masyarakat tipikal aja gitu. Jadi kalau saya mau mulai dari awal nih, slide saya senang bercerita ya Lingga. Jadi mungkin satu slide saya nggak banyak, cuma 15. Eh, saya mencoba menceritakan dulu ya sharing saya selama hampir 20 tahun bekerja di sini. Saya merasa ruang bertumbuh saya di sini terus bergerak hampir 20 tahun ini. Sejak saya masuk pertama kali bekerja di Harapan Kita itu tahun 2006, saya ingat banget tuh direktur mediknya Dr. Rudi. Waktu saya diwawancara, beliau tanya, "Kamu ke sini mau apa? Apa yang mau kamu lakukan di sini?" gitu. Lalu saya memang saat itu saya langsung ngomong, saya mau mengembangkan eh, pelayanan gigi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Terus dia nanya, "Kenapa?" Dia bilang gitu. Ya itu, balik lagi. Ternyata ilmunya kenapa, itu tadinya saya nggak tahu. Ilmu Start with Why yang saya baca dari Simon Sinek itu ternyata itu penting banget ya dalam kita eh, growth ini, dalam kita self growth ini untuk menentukan why-nya kita dulu. Jadi waktu itu saya bilang, eh, ya saya tanpa malu ya, saya cerita aja nih di sini. Saya lahir dari keluarga yang ayah saya, ya kalau saya bilang disabilitas secara fisik. Beliau meskipun seorang dokter ya, beliau dokter psikiater. Pada saat masuk di FKUI itu tahun 63 itu dia masuk dengan kondisi impairment di penglihatan salah satu matanya. Tapi saya eh, salut ya sama UI pada saat itu sudah menerapkan nilai-nilai inklusi. Jadi yang mau saya share ke teman-teman di sini adalah apa sih sebenarnya inklusi ini? Inklusi ini adalah mindset, mindset di mana kita eh, mendudukkan bahwa semua individu yang dilahirkan itu semua sama, karena semua manusia itu sama di mata Tuhan. Jadi di, di dalam lingkungan terkecil kita, mulai dari keluarga, kemudian teman, kemudian lebih besar lagi teman kerja, ya sebisa mungkin itu saya mencoba untuk menerapkan nilai-nilai ini. Seperti boleh dibaca teman-teman semuanya ya, di ABCs of Inclusion itu mulai dari accept differences, be kind, collaborate, differentiate learning, expect competence, dan face challenge. Nah, yang paling baik juga karena saya dulu ya pernah mencoba masuk di manajemen, saya melihat di situ saya banyak banget belajar tentang eh, apa berhadapan dengan manusia dengan berbagai macam karakter. Dan yang membuat akhirnya bisa acceptance itu adalah pertama ternyata ya kita membuka hati kita dulu gitu loh bahwa kita tuh manusia yang juga punya kurang dan juga ada kelebihan. Semuanya punya itu semua.
Dan dalam kita berinteraksi, tentu yang harus kita fokuskan adalah di kelebihan. Ya, jadi di saat kita di posisi kita mempunyai akses, kita melihat potensi yang ada di teman kita, dan kita punya link untuk dia bisa berkembang, ya kita berikan. Kalau itu pada saat dia sudah menjadi leader. Kalau enggak, itu susah banget kita untuk bisa membuat kolaborasi itu karena kenapa? Karena inklusi ini adalah yaitu tadi suatu kesempatan, suatu hak, dan suatu mindset. Jadi menurut saya, coba lihat deh di ya kadang leader kita melihat leader yang mungkin secara hmm, intelektual atau pendidikannya itu tinggi gitu ya. Tapi bagaimana cara dia bisa untuk berempati itu terkadang kurang. Yang akhirnya membuat kesannya ujung-ujungnya akhirnya meninggikan dirinya dan akhirnya terlihat sombong. Nah, akhirnya saya balik lagi, wah ternyata memang pendidikan kita ini memang harus ya, fondasi utamanya itu adalah nilai-nilai inklusi ini tadi. Mulai dari pendidikan dasar anak-anak itu, bukan hanya anak-anak ini diajar beradab, gitu ya, bagaimana sopan santun, tata krama, segala macam, tapi yang utama itu adalah bagaimana dia memposisikan dirinya kalau menjadi orang ini gitu. Jadi melihat lebih dalam lagi, eh, melihat ke sepatunya orang gitu ya, bagaimana rasanya gitu loh. Supaya nanti pada saat nanti dia sudah dewasa, keinginan dia untuk berkolaborasi, keinginan dia untuk bekerja sama akan semakin kuat karena dia akan semakin tahu bahwa ya kita akan membutuhkan orang lain untuk kita bisa berkembang. Jadi kuncinya yang saya mau share sama teman-teman di sini, saat kita ingin berkembang, kita pasti akan membutuhkan orang lain. Bukan berarti orang lain itu tanda kutip kita injek kepalanya lalu kita akan loncat, tidak. Itu bukan seperti itu, tapi akses itu, akses lalu network. Jadi kita yakini nilai-nilai yang kita jalankan ini adalah tujuannya untuk kebaikan ya. Nah, itu lihat aja nanti keajaiban akan terjadi gitu. Jadi kalau fondasinya yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita dalam pelayanan itu care-nya kita, apalagi ya saya karena setiap hari ke pasien, ya care-nya itu, ya itu akan terasa kok pada pasien. Kita tuh sepenuh hati apa enggak. Kelihatan dari gestur kita, dari tatapan mata kita, dari sentuhan kita, dari intonasi bicara kita. Dan bila kita benar-benar kita merasakan bahwa kebutuhan dia itu ini loh, bahwa kebutuhan dia itu memang sama semuanya, tapi setiap orang berbeda-beda itu dia mempunyai kebutuhan spesifik yang setiap orang tuh punya beda-beda. Nah, kita proses memfindingnya itu tadi. Nah, itulah nilai-nilai inklusi itu yang membuat kita akhirnya terus berpikir kreatif. Apa ini yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat aksesibel untuk pasien ini. Nah, itu ini kalau buat saya sebagai dokter gigi gitu ya. Buat teman-teman juga seperti itu, di bidang apapun, kira-kira kebutuhan apa sih yang dibutuhkan misalkan dari layanan publik? Oh ya, kita sudah ada nih toilet ramah disabilitas. Oh ya, kita sudah ada nih RAM, kita sudah ada nih tempat parkir disabilitas gitu ya, gitu. Jadi akhirnya kita ya rumah sakit dengan ramah disabilitas atau rumah sakit yang inklusif itu akan semakin terasa. Nah, balik tadi seperti yang saya katakan, inclusion itu tadi, bagaimana kita melihat setiap individu itu view-nya seperti kita, posisi kita di background saya ini nih, kita lagi di atas, posisi kita melihat berbagai macam, awan aja berarak-arak macam-macam, kita melihat dari atas, bentuknya segala macam, rame, itu yang membuat kita akhirnya terus memperkaya eh, pikiran kita, akhirnya membuat kita jadi lebih kreatif, karena kita bisa membuat suatu inovasi atau terobosan karena kita bisa melihat secara spesifik kebutuhannya nih apa ya gitu.
Jadi view-nya itu bird eye view kalau saya bilang. Nah, jadi dengan seperti ini filosofinya, dengan kita sudah sepenuh hati, kita memberikan pelayanan dengan dengan to serve-nya itu terlihat, lalu diimbangi juga dengan bird eye view kita yang dari atas. Nah, itu membuat akhirnya karena kita semakin memahami banyak perbedaan, itu yang membuat kita akhirnya lebih toleransi gitu. Kita toleransi terhadap perbedaan, lalu kita menciptakan fokus kepada ruang yang kita bisa saling support. Jadi eh, tidak meruncingkan perbedaan, tapi kita mencari apa nih yang membuat kita bisa eh, mempunyai satu visi. Nah, pertama tadi kan saya menceritakan mengenai why ya. Nah, yang kedua, oh tunggu. Tadi kita sudah mengakomodasi perbedaan, kita mengerti perbedaan. Nah, dari situlah kita bisa punya sense of belonging. Karena kita tahu, oh orang ini butuhnya ini, orang yang ini butuhnya ini gitu loh. Itu nanti setidaknya nanti akan mengadjust kita pada saat kita paling simpel aja, cara kita berbicara. Cara kita berbicara tentu beda kepada yang lebih tua sama yang lebih muda atau yang sepantaran. Jadi kita belajar untuk adjustable, kita belajar lebih fleksibel. Jadi saya merasa nilai-nilai inklusi ini kok bagus banget ya kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan inclusion leadership. Inclusion leadership ini em, tentu ciri-cirinya dia adalah seorang leader yang harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Sorry ya berisik ya, itu lagi tes itu tuh. Mendengarkan dengan empati, yaitu tadi itu juga harus diasah terus dan tentu melayaninya dengan hati dan berkeadilan. Jadi tidak ada ceritanya seorang leader itu hanya memikirkan untuk dirinya, harus memikirkan untuk kebaikan semuanya. Gitu. Ini kalau saya baca dari buku The Six Traits of Inclusion Leadership bisa dibaca teman-teman ya. Ini 6 poinnya, di mana yang tentu ya kita sebagai manusia tentu harus terus terbuka ya dan belajar, berani mengakui kesalahan dan juga kita harus menantang bias. Kita harus sadar juga dinamika kekuasaan dan keberagaman. Eh, dengan seperti ini nih dengan kita tahu why-nya tadi, lalu yang kedua kita tahu bagaimana kita tahu eh, kita mau kemana gitu ya. Kita harus tahu dulu menetapkan komitmen kita dulu. Aku mau ke sana, misalkan nih, aku bulan ini kok mau nurunin berat badan 5 kilo, apa caranya? Nah, itu harus komit kan? Nah, kalau udah lanjut ke konsisten, ya kita apa? Bagaimana kita untuk melakukan supaya tetap komit itu? Nah, itulah konsisten. Dimulai dari pengulangan-pengulangan yang terus-menerus dilakukan. Dan yang berikutnya, cultural intelligence ini ya tentu faktor-faktor budaya, misalkan ya norma-norma sosial, itu ya apalagi kita beragam suku, budaya, ya tentu mempunyai eh, norma-normanya tersendiri yang tentu harus kita hargai juga. Kita harus melihat itu juga sebagai suatu eh, pertimbangan pada saat kita berdiskusi atau berdialog. Oke, kalau saya lebih saringnya lagi, sebagai leader itu tentu, yaitu tadi balik lagi, mengasah empati itu tadi. Jadi tidak hanya view-nya kita kacamata kuda, setidaknya kita sebagai diri, kita harus memahami bahwa ya saya ini harus berubah gitu. Kalau memang saya ada yang keliru, saya salah, ya saya perbaiki gitu ya. Nah, sehingga pemimpin inklusi ini adalah pendengar yang baik rata-rata. Dan dia pasti akan sebelum memutuskan sesuatu itu pasti semua orang akan ditanya. Karena setiap suara bernilai. Bukan berarti
leader itu people pleaser, nggak mungkin. Karena pasti setiap keputusan yang diambil tentu ada pihak yang pro dan kontra. Tapi hal itu harus didiskusikan. Jadi kuncinya memang keputusannya itu lahir dari keterbukaan dan dialog. Kok lama ya? Oke. Nah, berikutnya menghargai nilai dan kebutuhan setiap orang, terbuka pada perspektif baru, alhamdulillah, dan siap untuk berubah. Jadi momen ini pada saat kita ingin bertumbuh, bertumbuh itu memang sakit. Kita dibikin tidak nyaman karena kita bergerak. Tentu banyak harus yang kita korbankan. Pertama, setidaknya buat diri kita ya kita harus korbankan ego kita. Karena yang paling kita harus hilangkan itu berkompetisi dengan orang lain. Karena itu akan capek. Kompetisi itu cukuplah untuk diri sendiri. Kita hari ini kita adalah hasil dari keputusan kita yang lalu. Dan besok ya kita adalah hasil dari keputusan kita hari ini. Jadi saya lebih memilih kolaborasi untuk berinteraksi dan tentu ada aja meskipun kita bergerak ada aja pihak-pihak yang misalkan nih merasa kayak ancaman gitu ya karena dia melihat kita sebagai kompetitornya. Ya itu urusan dia, biarin aja. Yang penting kita terus bergerak, kita terus mengasah diri kita itu dengan kita tetap mengambil nilai-nilai inklusi itu tadi. Nah, oke, 3C ini. Saya mengambil contoh perjalanan saya untuk terus melakukan campaign Smile Inclusion Matters ini di sini, di harapan kita. Karena saya melihat, saya tahu kekuatan RSAB ini di mana, dan saya melihat ada ruang bertumbuh yang uh, bisa saya jalankan di sini. Uh, Lalu saya lakukan terus-terusan, ya tentu dengan komitmen waktu, uh, kedisiplinan, yaitu tadi dengan keyakinan bahwa uh, urusan apa ya, money itu akan ngikutin aja kok. Tapi kalau kita semakin kita melakukan sesuatu atau mempunyai keinginan untuk melakukan suatu perbaikan buat society kita, percayalah itu semuanya akan dibuka jalannya, akan dibuka jalan. Tuhan akan membantu kita. Gitu. Jadi balik lagi kita komitmen dengan apa yang kita pilih, lalu kita jalankan itu terus-menerus dan kita ajak teman-teman kita untuk berkolaborasi. Karena yakinlah kita tidak mungkin bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri nggak mungkin. Nah, dengan seperti itu akhirnya kita akan ada connect. Kita akan connect. Kita akan berangkulan kiri kanan dan kita merasa bahwa kita mempunyai tujuan yang sama. Rumah sakit ini kan mempunyai RSB gitu ya. Tujuannya apa, kemana. Nah, kita butuhkan tentu sebagai eh, individu yang bekerja di sini sebagai apa SDM salah satunya yang dipunya RSAB ya kita lakukan yang terbaik dari kita eh, tanpa kita ya mungkin kalau protes protes dalam hal teknis ya pasti ada aja gitu ya. Tapi value ke kita dulu apa dulu uang akan ngikutin itu. Nah dengan seperti itu kita akan tumbuh bersama dalam keberagaman dan itu sangat indah di saat kita bisa menerima keunikan masing-masing dari teman-teman kita. Akhirnya kita akan merasa, iya ya, orang aku juga jangankan ini, aku aja nih kadang gitu. Suka mikir, oh iya hari ini kayak moodnya agak kurang oke nih, kenapa ya? Nah itu kita harus ingat tuh, itu saatnya kita harus self-care, kita harus nourishing ourselves untuk apa? Untuk kita bisa semangat lagi. Untuk bisa apa menebar manfaat lagi. Nah, jadi nilai-nilai inklusi ini
buat saya pribadi itu benar-benar menjadi bagian dari perubahan saya untuk menjadi lebih manusiawi. Melihat orang itu eh, yang nggak langsung kayak reject atau apa gitu ya, apalagi pasien-pasien yang diharapkan kita kan dengan segala macam perbedaan, dengan segala macam kebutuhan, terkadang dia datang dengan kondisi eh, yang orang tuanya bawa anaknya gitu ya. Terkadang orang tuanya kita lihat orang tuanya lelah gitu, seperti kayak udah drain gitu ya. Itu saya sentuh aja bahunya gitu ya, saya peluk, saya pegang atau saya pegang tangannya. Itu bisa air matanya mengalir deras loh. Dan dari situ aja kita sudah apa? Udah memberikan efek healing buat pasien kita gitu. Nah, jadi dengan kita sudah memadukan antara care dan inclusion itu kita akan beyond our station pada saat kita melakukan serve ke pasien kita, service ke pasien kita, dan kita akan menciptakan koneksi satu dengan lainnya sesama teman kita. Gitu. Oke, sekarang saya mau challenge teman-teman nih, karena kan sekarang udah di penghujung tahun ya. Kira-kira mau ngasih hadiah apa? Inclusion project apa yang bisa teman-teman kasih ide? Boleh japri ke saya. Kalau sudah dapat, nah nanti ada yang spesial dari saya. Ya, itu salah satu loh refleksinya supaya apa? Supaya Indonesia ini lebih inklusif. Oke, ini salah satu inclusion project yang sudah saya jalankan selama saya bekerja di sini dan yaitu pertama adalah layanan kesehatan gigi inklusif. Tadinya saya, eh, kenapa akhirnya balik lagi, kenapa saya mau buat ini? Karena inilah yang sangat-sangat dibutuhkan oleh pasien, koneksi yang lebih erat sesama tenaga kesehatan. Kenapa? Karena kita bekerja itu butuh bantuan orang lain. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita nggak bisa eh, merasa bahwa aku nih yang paling hebat, aku yang paling berkontribusi. Nggak ada. Semuanya punya kontribusi. Lalu saya juga mengikuti organisasi Indonesia Society Special Care Dentistry. Ini adalah society di mana calon dokter gigi, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang mempunyai peminatan di dunia inklusi ini boleh bergabung. Lalu karena saya juga orang lapangan, saya senang di lapangan. Saya juga men-challenge diri saya terjun ke lapangan menjadi clinical director, men-screening atlet-atlet dari seluruh daerah yang mempunyai intelektual disabilitas, ya, itu rata-rata anak Down syndrome atau anak dengan autis. Kalau yang Paralimpik beda. Kalau Paralimpik dia ada keterbatasan secara fisik. Nah, itu nanti saya screening untuk kesehatan giginya. Lalu yang terbaru, karena saya lagi senang naik gunung, kita punya community inclusion dentist hikers. Saya senang banget karena kenapa? Iya ya, saya tuh ternyata pada saat saya naik gunung memang ngos-ngosan gitu ya. Lalu kenapa pada saat saya di atas itu bahagianya nggak bisa terbayangkan. Mungkin di sini ada teman-teman yang suka naik gunung juga dan saya baru memahami itu gitu. Jadi kapan kalau mau teman-teman mau naik gunung ajak-ajak saya ya. Oke, next project. Nah, ini saya baru mau ngajak nih teman saya membuat campaign dokter gigi berisyarat karena ya khusus untuk pasien-pasien kita dengan impairment ini ya hearing ya kita perlu untuk belajar di Sindo. Jadi makanya kenapa saya itu selalu kalau ada kesempatan saya berinteraksi gitu, ya saya selalu memasukkan sedikit-sedikit uh, nilai-nilai inklusi ini ya seperti kayak bahasa isyarat ya seperti tahun inilah saya menjadi ketua HUT lalu saya ya ada tema yang one team, one purpose, one journey itu lalu saya buatkan sebagai apa dengan bahasa isyarat gitu. Gitu deh teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membuka ide teman-teman untuk mulai membuat inclusion project-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Lingga.
Terima kasih Oh banyak ya, Dokter Kiki atas materi yang sangat reflektif dan tentunya relevan dengan keseharian kita di HRSHB Harapan Kita. thank Apa you. yang disampaikan mengingatkan kita bahwa inklusi bukan hanya tentang kebijakan semata, tetapi tentang cara kita hadir, mendengar, dan melayani. Ya, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bapak atau Ibu ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand atau dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ayo, mari kita manfaatkan sesi ini sebagai ruang dialog yang aman, terbuka, dan saling belajar. Sharing aja boleh, nggak usah nanya juga nggak apa-apa. Mari Bapak Ibu, Gary mau ngomong nih kayaknya nih. Ayo Gary ngomong. silahkan Bapak Gary. Halo Doki, Hai. ini semangat banget pagi ini Wigronya sama Doki. Makasih banget dok, paparannya keren banget. Nggak Hmm. bosen-bosen dengerin inklusi dari Dokter Kiki. Cuman nggak kalah kerennya MC kita hari ini nih harus diberi apresiasi ya kan. Karena ternyata di Diklat banyak banget MC-MC kondang nih. Mbak Iya. Ini dok sedikit dok, mungkin aku butuh asupan aja sih dok, ataupun nasihatnya dari Doki. Maksudnya bagaimana sih dok tips gitu atau sebagai leader apa namanya perannya dalam membangun lingkungan yang inklusi dok dan juga dirasa adil gitu buat teman-teman. Itu sih dok. Hmm. Oke, ini pertanyaannya inti banget sebenarnya ya. Eh, Pertama, untuk menuju ke sana memang membutuhkan proses. Nggak bisa instan. Dan harus ingat, leader itu lead by examples. Jadi harus dulu dia konsis dan komit dulu dengan apa yang dia katakan, dengan apa yang dia lakukan. Karena eh, orang-orang yang kita lead itu pasti akan melihat semua tindak tanduk kita. Sekarang kita ngomong A, lalu besok kita lakukan tindakannya B, udah selesai. Orang yang kita lead pasti tidak akan percaya nih maunya apa sih gitu kan. Nah, itu. Lalu untuk menumbuhkan, itulah makanya kenapa waktu saya 2 kali saya mencoba di manajemen itu saya selalu punya tips lewat makan-makan bareng dulu. Seperti dulu saya di rawat jalan, ini ada teman-teman di rawat jalan dulu nggak? Namanya Rabudut dulu inget nggak? Rabu bikin gendut. Jadi kita makan bareng-bareng, potluck, bawa makanan masing-masing. Nah, di situ pada saat kita lagi makan-makan itu, kadang ide-ide itu muncul. Bukan saat kita lagi rapat malah. Jadi pada saat kita lagi makan, lagi ngobrol gitu kan, dengan sangat-sangat santai. Jadi lebih kekeluargaan. Nah, jadi kita buat budaya yang apa ya, yang menyatukan kita dulu apa gitu loh. Seperti kayak saya di HP dulu, kan ada Jerry, ada Ia, ada Mbania, ada Bea. Ingat ya, perut kenyang, hati senang, melayani riang. Itu itu udah seperti menjadi apa ya? Buat saya sampai sekarang juga saya komit gitu di situ. Saya suka ngobrol, saya suka bercanda, saya suka apa? Kadang ide-ide itu tuh muncul pada apa? Terbuka pada saat saya lagi ngunyah atau tiba-tiba nih. Sampai sekarang sih sebenarnya kalau saya ada ide tuh kadang kenapa kok sekarang idenya itu menjelang subuh ya dan orang yang suka saya WA pertama tuh be kalau gue punya ide gini gimana be gitu mana be ada dia nggak. Jadi Gary di setiap organisasi jadi gini misalkan nih Gary punya orang yang Gary lead ada 10 orang gitu kan ya lalu yang ikut itu eh, eh, berapa orang. Nah pasti dari 10 itu selama Gary bisa eh, keinginan untuk merangkul. Jadi jangan jangan biarkan orang yang belum setuju ini dia eh, didiemin gitu ya. Tetap harus rangkul, tetap harus caranya memang harus pelan-pelan karena gini di dirinya pun itu sedang bergejolak juga, sedang terjadi perubahan juga. Nah,
Kita hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita, kita merespon. Lalu untuk orang ini juga sedang berproses juga. Kalau misalkan masih belum juga berubah, yaitu nanti akan waktu aja yang akan menentukan. Ya, biasanya nanti lama-lama akan memahami juga. Nah, itu yang saya balik lagi saya tanya, apa saya tekankan ke teman-teman, tekankan kolaborasi, kolaborasi over eh, kompetisi gitu. Kompetisi kita cukup buat diri kita, ke diri kita. Kita harus challenge diri kita. Aku harus lebih baik. Nih misalkan nih tahun depan aku harus lebih baik dari tahun ini. Tahun depan aku harus lebih baik gitu loh. Aku harus lebih sehat, aku harus lebih berkarya, aku harus lebih punya inovasi gitu. Aku harus lebih banyak ibadahnya lah kayak gitu. Itu buat kita kompetisi. Tapi kalau untuk kita sesama teman kerja, itu yang kita tekankan kolaborasi. Butuh waktu sih pasti Gary, nggak bisa cepet. Di situ kan kita juga lagi dilatih untuk menjadi leader yang inklusif itu seperti apa. Butuh waktu, sabar aja. Oke? Siap, terima kasih dok. Poinnya Sama. dapat aku. Ya, Poinnya kolaborasi over kompetisi. Kasih ya yes. dok. Sama-sama. Makasih Mas Lingga. Sama-sama Pak Geri. Ini Penanya apa nih? kedua dok ada Ya. Pak Uut. Silakan Mm-mm. Pak Uut. Ini kolom chat Halo, juga banyak yang Assalamualaikum nanyain. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Kiki paparannya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terutama wabarakatuh. di akhir ya, ajakan untuk mewujudkan proyek gitu. Ada proyek yang ditelurkan di akhir tahun dari kita masing-masing. Yang saya Ya. pengen tanya sebenarnya satu hal yang bersifat tips ya. Kira-kira tips apa yang bisa diberikan sama Dokter Kiki atau bisa kita lakukan sama-sama ketika kita menghadapi dua tantangan utama nih dalam mengimplementasikan serving with inclusion. Satu kan tentu mindset. Tantangan pertama saya ngeliat mindset. Mindset kita tadi yang Dokter Kiki berulang-ulang sampaikan hal tersebut gitu. Ya kompetisi dan sebagainya itu terkait dengan mindset. Itu tantangan kita yang pertama. Tapi yang nggak kalah penting juga kita menghadapi tantangan kedua, kita ini punya target masing-masing gitu. Setiap individu diberi target, unit kerja diberi target, dan target itu bagian daripada bentuk tanggung jawab kita untuk memenuhinya. Nah, ketika dua barrier utama ini gitu ya, yang pertama mindsetnya, yang kedua kita ada target-target yang sedemikian rupa ini, kira-kira apa sih yang paling paling simple untuk bisa kita explore lebih dahulu gitu, untuk bisa kita eksekusi lebih dahulu untuk bisa mewujudkan service with inclusive tadi. Itu Hmm. aja dok. Terima kasih. Iya, mau tantangan terbesar memang menurut saya sebagai seorang leader itu to inspire others. Itu nggak mudah. Karena yang kita hadapi banyak kepala dengan isinya yang kita nggak tahu apa aja gitu loh. Dengan pengalamannya apa aja, kita nggak tahu. Eh, tentu dengan punya target-target ini, ya target ini kan terukur gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mengajak, kalau saya dari dulu tuh seneng pendekatan interpersonal, Pak. Saya misalkan nih ada satu yang agak kenapa ya kok kayaknya setiap datang dia kok lesu, kok banyak pikiran, kok apa gitu kan ya. Saya percaya karena manusia ini dinamis, eh, dia bisa berubah gitu. Kalau selama masih ada orang yang bisa mendengarkan dia, eh, tandanya dia masih masih apa ya, masih dibutuhkan gitu loh untuk dia berubah dan dia untuk bergerak. Memang itu eh, ya ada usia-usianya juga sih Pak. Kalau saya lihat di apa ya, mungkin kalau kita dalam skop yang lebih besar di mana orang-orang yang umurnya beda-beda gitu ya. Tentu kan setiap orang tuh punya beda-beda juga ininya dia, prioritasnya dia. Kalau dia udah usia dia sudah menjelang mau selesai, tentu dia akan jalanin sesuai dengan apa yang sudah berjalan aja. Nah, kita menggerakkan orang-orang yang masih punya kesempatan besar untuk berubah gitu loh. Nah, untuk mengajaknya, kalau saya mulai dari yang kecil itu, ya itu tadi, saya gerakan mulai pendekatan itu personal dulu. Saya cari tahu dulu nih kenapa dia begini gitu ya. Nah, ya biasanya dengan itu tadi, poin yang tadi berempati, mencoba memahami apa yang dia hadapi,
lalu berikan dia ruang untuk bertumbuh dan dampingi terus. Jadi memang saya tuh seneng banget ilmu manajemen dan leadership ya Pak ya, karena itu juga melatih saya untuk belajar menghadapi manusia. Saya dari dulu senang ilmu psikologi, dari dulu saya senang ilmu ya. Mungkin karena saya dulu juga ya dekat sama almarhum bapak saya karena dia seorang psikiater. Jadi kalau saya cerita apa gitu ini, terus dia bisa membuat saya akhirnya yang tadinya kayaknya, ah udah deh nggak mau lagi, akhirnya saya mau bergerak lagi. Nah itu Pak, jadi memang seorang leader itu harus ya belajar bagaimana menghadapi eh, apa anak buah kita nih yang lagi kayaknya belum bisa di drive ya kita pelan-pelan gitu. Kumpulkan kekuatan yang benar-benar bisa dulu, Pak, itu dulu. Dan itu dilakukan terusan. Sampai akhirnya terkumpullah kekuatan yang hebat dari semuanya, teman-teman. Gitu, Pak Wot. Ya dok, pasti. Makasih. Ini yang dari kolom chat, Lingga, mau dibaca? Ada Bu Apa? Radia dulu dok, Oh, yang sudah raise hand. ya mau nanya ya. Silakan Bu, iya. Boleh kali dok nanya. Ih. Terima kasih Mas Lingga. Jadi emang sengaja saya dulu dok yang dikasih kesempatan sama Mas Lingga karena kalau enggak abis ini dia besok Wigro minggu depan jadi MC lagi kalau enggak. Ya, Assalamualaikum Doki, selamat pagi. Ya, jadi sharing pagi ini inspiratif banget ya dok dan apa eh, nada gaya terus Doki itu udah ada di brain aku tuh sejak di IHP bawa-bawa bahasa-bahasa inklusi kayak gini tuh aku udah apa namanya udah familiar dan udah mulai pelan-pelan ngikutin oh eh, maksudnya begini ya gitu kan dan mulai udah diterapin eh, caranya bagaimana ya gitu dan aku juga jujur banyak belajar dari situ gitu. Tapi dok gini ya, maksudnya kalau misalnya dalam praktek kerja kita sehari-hari gitu ya, kita tuh kadang suka merasa bahwa sudah merasa care sama orang gitu. Tapi ternyata mungkin aja itu belum inklusi gitu, karena to get connect nilai-nilai inklusi yang tadi Doki sampaikan tuh mulai dari konsistensi, terus apa tadi dok kolaborasi ya, Komit konsistensi, dan komitmen. kolaborasi dan komitmen hati gitu kan. Ya. Eh, Bagaimana kolaborasi itu eh, kita listening with empathy gitu dapat dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan lintas unit lintas sektoral itu nggak gampang gitu kan apalagi yang namanya komitmen hati itu kan komit of heart terhadap nilai masing-masing gitu dan ini kan susah ya dok nggak bisa dipaksakan gitu kan nah gimana caranya kita mengetahui bahwa sebenarnya kita tuh udah melakukan step itu, sudah care nih gitu, tapi eh, connect with inclusion-nya itu udah nyampe ke situ apa belum gitu kita nggak tahu gitu dok. Karena emang sebetulnya apa step to get connect nilai inklusi tadi itu eh, mungkin secara persentase gitu ya nilainya beda-beda gitu. Mungkin kita udah berkolaborasi tapi ternyata nggak konsisten. Kadang-kadang ada aja gitu kan apa namanya eh triknya big triknya gitu tapi apalagi yang namanya komitmen hati gitu itu kan agak susah untuk diukur gitu ya dok menurut Doki kira-kira gimana tuh. Ya, pesan gue pertama ya, set your boundaries. Tetap, kita ini hanya manusia. Kita hanya bisa mengkontrol apa yang bisa kita kontrol. Nggak mungkin juga kita berempati kepada orang yang nggak bisa merasakan empati kita. Tertutup aja itu hatinya, ada. Tapi apakah itu salahnya di kita? Enggak, gitu loh. Jadi cukup kita yang menentukan enough-nya pada saat kita gini, eh kan nggak mungkin, maksudnya dalam bekerja nih kan, ya dalam kita bekerja, eh, hubungan kehangatan dalam pekerjaan itu kan memang dibutuhkan. Tapi kalau sampai kita sebagai leader bertanggung jawab terhadap eh, ketidakbisaannya dia untuk memaintain dirinya, ya itu bukan salahnya kita, salahnya dia gitu loh. Jangan sampai kita yang ya akhirnya drain gitu loh gara-gara ini.
jalankan aja karena memang ilmu ini yang aku perjuangkan ini ya, itu nggak selesai tek dapat gitu enggak. Ini adalah lifelong learning dan eh, kita nggak bisa tahu karena yang kita hadapi manusia dengan segala kedinamisannya, dengan segala experience-nya. Jadi kita nggak balik lagi, kita nggak boleh ekspektasi ketinggian, nggak boleh. Tapi kita juga harus memberikan ruang itu buat dia bergerak. Setidaknya kita sebagai leader, kita berikan dia ruang untuk bisa bergerak. Karena itu dulu tugasnya kita. Berikan akses itu dulu ya. Karena itu haknya dia. Terserah dia mau pakai apa enggak, itu pilihannya. Nah makanya seperti kayak tadi Pak Ut nanya, ada ukuran ya pekerjaannya kan. Oh ternyata memang dia memilih seperti itu ya, ya sudah. Kamu udah diberikan jalan nih, kamu di challenge. Misalkan Lingga nih, Lingga udah di challenge nih, udah jadi MC. Abis itu nggak mau lagi, ya salahnya Lingga gitu. Kenapa Lingga nggak mau? Padahal kamu punya potensi gitu loh. Nah, jadi memang buat teman-teman di sini, proses seeking, proses finding, and then kita creating, itu kita memang harus dari kitanya dulu gitu loh. Jangan kita menunggu kitanya yang di apa ya kayak ditimang-timang gitu. Kamu ini enggak harus kita perjuangkan gitu. Karena kita yang tahu nilai-nilai yang kita yakini itu dapat mendrive kita untuk menjadi tumbuh gitu. Jadi cukup ya kalau ia udah ngerasa sudah ini udah set your boundaries, no, udah selesai kerjakan yang lain. Eh Collect teman-teman yang memang seradar gini ya. eh, aku bisa kasih contoh ya, teman-temanku semakin ke sini itu semakin sedikit. Kenapa? Pada akhirnya kita akan ketemu orang-orang yang memang seradar sama kita. Seradarnya itu apa? Dengan mempunyai value yang sama dengan kita, mempunyai pemahaman, cara pandang, cara melihat, apa itu sama. Jadi kalau kalau kita di dalam perkumpulan yang misalkan membuat kita merasa undervalue, merasa kayak jadi korban ya tinggalin karena itu lingkungan yang nggak baik gitu loh. Jadi mulai dari sekarang untuk yang masih muda-muda nih masuk di harapan kita, ya jangan menjadi people pleaser, jangan mau ditempatkan yang di tempat nggak bisa bertumbuh, cari tahu di mana untuk bisa bertumbuh gitu. Saya dulu sempat merasakan gimana rasanya saya being excluded itu nggak enak banget pada saat saya baru-baru masuk di sini. Tapi akhirnya apa? Karena saya orangnya juga pengen tahunya besar, saya pengen belajar, ya akhirnya ya Tuhan memberikan jalan dengan caranya yang nggak tahu gimana gitu kan. Nggak tahu aja tiba-tiba aja saya dipertemukan dengan orang yang bisa meng-up leveling saya gitu loh. Jadi percaya teman-teman bahwa jika kita ingin ingin grow, ya kita tuh harus benar-benar matokin dulu nih. Aku mau komit, aku mau jadi ini gitu loh. Atau misalkan ya mau sekolah, aku komit, aku mau sekolah gitu kan ya. Karena itu suatu decision yang nggak perlu pakai mikir gimana entar, gimana entar, gimana entar. Ini sebenarnya lebih ke apa nasihat ke saya sih. Karena saya ngerasa aku terlalu tua nggak ya untuk ngambil S3 gitu ya. Soalnya anakku mau sekolah gitu ya, kayak gitulah ya. Ya pertimbangan-pertimbangan kayak gitu. Jadi eh, ya itu kalau sebagai leader udah ada ada enough-nya gitu loh ya jangan diikutin jangan diterusin jadi kita benar-benar collect teman-teman yang memang mau grow ayo sini yang enggak lo udah dewasa lo tinggal pilih keputusan hidup lo ya lo yang memutuskan gitu ya oke Makasih, Dok. sama-sama Eh, s- s- di kolom chat ada pertanyaan, Dok, iya ya dari ya Pak Denny Taha. Dok, abang dari gue enam ini Dok, dari 6 traits inclusion leadership, mana yang menurut Uni paling bisa ditetapkan secara konsisten di lingkungan kerja RSHB Harapan Kita dan mengapa? Mm-mm. Yang paling bisa sebenarnya itu saling terkait ya sebenarnya saling terkait. Yang paling mudah bisa dilakukan aja. Jadi gini, em, kalau saya selalu, memang itulah, saya tuh memang seneng hayo-hayoin orang ya. Dari situ saya bisa melihat potensi. Karena pergerakan atau perubahan itu terjadi pada saat kita bisa mengumpulkan satu orang, dua orang, tiga orang yang bisa memahami
yang mau kita tuju gitu ya. Jadi cara kita mencoba menginspire mereka supaya paham bahwa kalau kita maju begini nih, ya buat sama-sama loh kemajuannya gitu loh. Bukan buat saya aja loh gitu. Nah dengan seperti itu kita nggak perlu ngedrive lagi sebenarnya. Nanti mereka akan punya jalannya sendiri juga untuk komit dan akhirnya konsisten dengan ini dengan jalannya. Jadi memang kalau saya bilang tuh semuanya saling terkait ya, saling terkait karena itu udah saling eh, hubungannya itu erat, semuanya itu hubungannya erat. Jadi memang harus kita kerjakan ya enam elemen itu ya harus ada semua, Bang Denny. Mulai dari yang terkecil dan konsisten dijalanin gitu. Ya, terima kasih dok. Pertanyaan Terusnya, kedua ini dok, siapa? di kolom chat ada Arif NK. Dok, apa Ya, perubahan kecil yang bisa langsung kami lakukan setelah acara ini di unit kerja masing-masing? Arif nih terapis gigi mulutku nih. Tadi kan aku sempat kasih bocoran nih, Arif. Next project aku mau bikin dokter gigi berisyarat. Nanti bantu aku bikin video tayangan untuk edukasi untuk hearing impairment ya. Nanti aku mau cari ininya, talentnya, dokter gigi berisyaratnya. Udah janjian sih pengen ketemu tapi belum sempet. Itu implementatif. Ayo, Rif, tahun depan kita laksanakan demi menuju RSAB yang lebih inklusif. Merdeka. Ada pertanyaan ketiga dok dari Oke. Mbak Claudia Sandra. Doki Ya, dengan workload yang tinggi dan ekspektasi yang besar, gimana caranya stay konsisten tanpa burnout? Makasih dok. ini pertanyaan di mana nih? Di kolom chat dok. Oh, Claudia ini Bu Ade kelewatan. Eh, Claudia dulu ya. Rocky dengan workload yang tinggi dan ekspektasi yang besar, gimana caranya stay konsisten tanpa burnout? Nah, jangan ekspektasi yang besar. Clau, untuk people supaya kitanya nggak jengkel, kita less expectation ke orang. Itu dulu. Nggak boleh kita ekspektasi ketinggian, karena ujungnya pasti kecewa. Sambil kita, jadi gini, kalau saya memahami gini, kalau kita dalam suatu lingkungan, lalu memang orang-orang kita nggak bisa kita tanda kutip kita andalkan, saya langsung percaya, oh, tandanya Tuhan ngasih saya kemampuan nih, gitu. Jadi memang bisa dibayangkan, Clau, the power of positive thinking itu luar biasa loh. Kita yakini, lalu kita jalankan aja semampu kita. Kalau burnout ya udah stop dulu, tutup laptop, ngopi kayak dulu, ngapain kayak dulu gitu kan? Gitu loh. Nggak usah kita kayak gila-gilaan gimana banget sampai akhirnya kita burnout. Jangan sampai burnout gitu. Jadi kita yang harus tahu eh, notifnya di kita ini. Karena kita yang harus, pokoknya kuncinya gini, self care kita utama ya. Karena kita bekerja, kerja kita nggak akan ada habis-habisnya. Mau gimana tuh nggak mungkin. Tapi bagaimana kita menentukan, oke enough, gue mau cuti nih, gue mau istirahat, gue mau self care apa, kayak mau ngopi, mau nonton, mau ngapain kek gitu. Itu harus ada momennya. Akhirnya kita terisi lagi karena nggak mungkin, apalagi kita di dunia pelayanan yang kita tuh harus memberi ya kan, to serve gitu loh. Ya saya juga membayangkan juga nih, saya nih bekerja, kondisi mood saya lagi nggak oke. Lalu pasien yang datang, pasien-pasien apa disabilitas ini, mereka kan lebih sensi. Mereka tahu kalau hati kita nggak penuh, mereka juga nggak mau dikerjain sama kita. Ada aja nanti rewelnya apa. Di situ kita harus, oh oke, saatnya kayaknya gue harus cuti nih, gue harus istirahat nih, gue harus naik gunung nih, gitu misalkan. Jadi itu dulu, wow, kuncinya, ramuannya, jangan tinggi-tinggi itu ekspektasinya. Ya, biasa dengan seperti itu nanti ada aja yang gerakinnya Tuhan kan yang menggerakkan hati teman-teman kita semua. Kita bisa gerakinnya sebatas mampunya kita aja gitu loh. Ya karena kita bekerja ya bukan karena kan kita bekerja karena kita butuh kan, kita butuh digaji gitu kan. Teman-teman tuh pasti juga akan dia tahu sendiri segala bentuk konsekuensinya, mau dia males-malesan, ya itu dia akan terima nanti bayarannya nggak tahu kapan. Tapi kalau kita ya terus mengasah diri kita, kita men-challenge. Jadi jangan biarkan kita itu, saya sering banget ngobrol sama teman-teman saya dia, jangan jadikan masuk RSAB ini tempat destinasi.
jadikanlah keberangkatan untuk kita em, melangkah lebih maju lagi. Dengan seperti itu, makanya ya mungkin teman-teman nggak melihat pada saat saya lagi down ya saya nggak liatin. Kelihatannya aja kayaknya saya semangat terus, auranya positif terus apa ya? Karena pinter-pinter kita aja mengolah kan, nggak perlu juga kita gimana ngeliatin ininya kita. Karena terkadang ya kita curhat atau apa gitu, melihatkan titik lemahnya kita mungkin sekali-sekali nggak apa-apa. Kadang menunjukkan stupidnya kita di depan teman-teman kita nggak masalah. Itu menunjukkan bahwa kita tuh manusia gitu. Tapi di saat kita memang harus, yaitu tadi, harus kita istirahat, kita harus tepok-tepok dada kita, ayo you doing good, you fine, gitu kan. Itu membuat kita setidaknya, oh ya, aku punya energi lagi. Tuhan kuatkan aku. Jangan lupa berdoa. Setiap hari kita, di setiap kita melakukan pekerjaan, berdoa. Karena kan kita pengen pekerjaan kita kan bernilai ibadah ya. Gitu. Klaus, semoga menjawab ya. Ini Bu Ade panjang, Bu Ade. Bu Ade, aduh psikolog aku. Ya, untuk Bu Ade, aku pertanyaan mau ketiga bikin ini. itu ruang sensori nih tahun depan, doain ya. Siap, cakep lah dok. Aku ini ready membantu. Yeay. Berarti ini mau Ya, dibacain atau dokter coba-coba langsung aku dok, baca. Ya, dokter keren. Ya adanya? Allah, Masya Allah, Bu Ade. Ini aku juga, ini nih, terkadang ya itulah. Ya, namanya manusia, Bu Ade, apalagi kan seorang psikolog gitu loh, mendengarkan curhatan orang setiap hari. Tentu butuh self-care yang lebih. Ya dok, makanya cuti. Kalau udah Ah, capek iya. cuti, udah. Dan tadi setuju Heeh. kata dokter Kiki, udahlah Heeh. gitu. Maksudnya tahu tahu batas diri. Kalau udah capek ya udah Heeh. Heeh. istirahat gitu. Betul. Iya. Oke. Iya, betul. Iya bener, ini aku juga naik TJ kan, aku tiap hari ini kayak gitu juga. Iya, kita Oh, jadi jadi itu yang aku tanyain gitu. Maksudnya kadang kalau datang gitu ya mm-mm. naik Transjakarta ngelihat banyak ibu-ibu, nggak cuma ibu-ibu ya, kadang orang tua yang mau Iya, ke iya. jantung kayak gitu Iya, dengan kondisi yang udah susah banget naik tangga gitu. iya, Sedangkan misalnya di halte Transjakarta yang lain itu kan ada sebenarnya lift dan sebagainya. Misalnya kayak pernah ngelihat di halte Transjakarta iya, manalah ada lift gitu ya, iya. bisa nggak sih gitu kolaborasi 3 rumah sakit, itu 3 rumah sakit loh, Betul. tapi kok Setuju. Transjakartanya sangat tidak ramah Ramah, betul. Sangat tidak disabilitas inklusif ya. banget gitu. Iya, betul. Bener gitu. Jadi itu tuh kayak kadang kasihan ya, maksudnya Hmm. kasihan ngelihat pasien-pasien itu gitu. Kadang Hmm. ya tadi bener, aku sih berharap kita juga punya empati itu ya. Kadang kalau kita ngelihat misalnya pasien atau ibu yang kesulitan, ya kalau bisa dibantu lah gitu. Pasti mereka akan bertanya, dari mana? Dari RSAB Harapan Kita. Nah, itu kan Hmm. membuat nama rumah sakit kita, oh iya ternyata karyawannya juga baik-baik ya, sangat Iya. empati gitu. Kadang aku Iya. suka ngelihat ada beberapa teman-teman yang juga suka bantuin. Kayak gitu, misalnya ada ibu yang bawa barang terlalu berat dan sebagainya, aku sih acungin jempol gitu maksudnya. Makanya seneng banget ketika dokter Kiki ngangkat ini tuh kayak wah seneng deh gitu. Jadi biar semua teman-teman jadi gak cuma kerja doang, tapi yuk kita tingkatin empati juga untuk pasien-pasien di sini karena mereka bukan hanya pasien tapi mereka adalah orang-orang yang juga pasti butuh bantuan kayak gitu. Dengan support dari kita, kurasa mereka akan semakin semangat. Kayak gitu. Thank you dok, itu sih terkait Iya, Transjakarta. iya, iya, thank you, Bu Ade. Ini berarti kan hubungannya dengan layanan publik ya. Layanan publik itu kan aksesibilitas itu loh makanya inklusi ini kata kuncinya adalah opportunities, adalah kesetaraan, adalah akses. Nah, untuk bagian yang di bagian umum atau siapa nih di rumah sakit ya, ayo challenge untuk timnya untuk membuat semua fasilitas di rumah sakit ini lebih inklusif lagi. Apalagi nih kira-kira. Jadi cari terus, create terus apa yang bisa membuat kita bisa em, itu menciptakan layanan inklusi. Kalau seperti kayak dulu tuh saya udah lama pengen ada restoran, ada pojok atau coffee corner seperti yang kayak di rumah kita itu ya, yang apa? Yang kopi kopi kita ya yang punya anak-anak Down syndrome itu sebenarnya saya sudah lama punya ide dulu ya dari dari kita masih di HP karena itu kenapa karena itu memberikan hope loh. Eh, nilainya
tinggi banget. Jadi pada saat orang tua yang anaknya Down syndrome masih sakit, apa maksudnya masih dirawat gitu ya, terus dia melihat ada pojok coffee corner, lalu baristanya eh, apa pekerja Down syndrome gitu kan, itu membuat dia semangat kan. Oh iya, ternyata anakku tuh bisa berkarya. Oh iya, anakku tuh bisa bisa juga ya meningkatkan kualitas hidupnya meskipun dia dengan kondisi dia dengan segala keterbatasannya. Jadi Pak Kamal, boleh tuh Pak Kamal dieksekusi tuh tahun depan ada coffee corner yang inklusif gitu. Ada Pak Kamal nggak? Ada dong, denger dong, Doki. Ayo, ayo Ger, ayo Pak Wud. Lahan kita luas soalnya. Collab aja sama kopi kita itu. Kan salah satunya anak Pak Sudarto kan, Nabila. Ya dok, untuk Bisa juga pertanyaan join terakhir sama dok. anaknya Dr. Moon M tuh. Pertanyaan terakhir dari Pak Ronaldo dok. Doki, Oh, oke. bagaimana tips mudah untuk bisa self care karena faktor eksternal lebih mudah mempengaruhi kita? Ah, Pak Ronaldo ini ada indikasi people pleaser nggak nih? Pak, jangan mudah dipengaruhi, Pak. Kita harus punya pendirian. Jadi gini, self care itu kan lebih ke kita. Jadi yang lebih memahami kita ya kita sendiri, bukan orang lain gitu loh. eh Caranya bagaimana, karena yang kita kan balik lagi kayak saya bilang tadi, kita nggak bisa mengkontrol di luar kita. Yang kita bisa kontrol diri kita dan respon kita terhadap ketidak apa terhadap yang berbeda dengan kepengenan kita gitu kan Pak. Jadi tetap kalau saya kita dulu deh, karena eh, kita bertanggung jawab dengan diri kita, nggak ada yang lain ya kita. Jadi kalau misalkan faktor eksternal itu lebih mempengaruhi, ya balik lagi tanyakan dalam ke diri sendiri. Aku nih sebenarnya gimana ya? Jadi makanya lebih lebih sulit kita memahami diri kita, lebih sulit kita untuk jujur terhadap diri kita, karena kita terkadang suka itu nggak jujur sama diri kita. Coba deh, kadang kan kita seperti kayak denial. Kayaknya gue kuat gitu. Saya aja suka kayak gitu tuh, kayaknya kuat, tapi besok-besok saya tumbang gitu kan. Nah itu kan tubuh tuh udah memberikan sen ya bahwa kamu tuh udah lelah nih, kamu bisa kamu istirahat gitu. Nah jadi kalau memang di saatnya Bapak memang harus istirahat, harus self care Pak. Bodo amat. Kerjaan mah akan jalan terus, ada aja kerjaan. Ya Bapak tinggal delegasikan aja ke orang yang bisa Bapak percaya untuk melanjutkan pekerjaan itu gitu Pak. Gitu Pak Ronaldo. Terus justru pertanyaan itu yang muncul dok harus tertambahkan. Oh, Kadang-kadang nggak dok? Justru enggak malah kecil suaranya. malah dokter Kiki itu malah menambahkan pertanyaan saya. Apa Boro tuh? itu tadi boro-boro bicara yang di luar, di dalam aja belum bisa. Itulah kenapa banyak sekarang konsultan, psikiater dok. Nah itu loh mas pertanyaan saya dok. Bagaimana kita bisa bisa self care sedangkan tadi kan dokter dok, psikolog itu banyak sekarang ini Oh iya. apa motivator banyak. Itu dok tips Benar-benar. paling mudah untuk bisa self care karena jujur aja hari ini kan kita selalu terpikat dengan keadaan ya. Kadang-kadang kita juga udah memutuskan untuk self care, tapi kok nggak bisa karena ternyata tekanan dari eksternal itu malah lebih kuat untuk mempengaruhi kita itu udah fix Hmm. sederhananya gitu. Oh udah, kalau saya kalau udah mentok gitu Pak, saya kembalikan ke atas aja. Saya banyak Amin, ibadah aja. amin dok. Thank Hmm. you jawabannya. Iya, benar. Ya karena ya itu tadi, balik lagi. eh, Semua itu terjadi kan udah atas izin Tuhan ya. Kalau misalkan kita berpikir ya Tuhan kok kayak aku nggak sanggup banget ya begini, udah balikin aja lagi ke dia. Gitu. Ya nggak, Pak? Ya, Gimana Pak? Mm-mm. oke, oke, terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama belajar kita. Udah 8.35 nih, Lingga. Siap dok. Udah kan pertanyaannya? Sudah dok, sudah. Ya, untuk Eh, tiga penanya terbaik dari tim iWatch RSHB Harapan Kita menyiapkan hadiah menarik dari Labore dan Noroid yang bisa diambil di ruang diklat. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang berbahagia, dari sesi pagi ini kita belajar bahwa
Care berarti hadir dengan empati, inclusion berarti melihat setiap individu sebagai pribadi yang bernilai, dan pertumbuhan hanya akan terjadi jika dijalani dengan konsisten dan komitmen. Wigro hari ini mengajak kita untuk membawa satu langkah kecil, satu sikap baru, dan satu niat baik ke dalam peran kita masing-masing di RSHB Harapan Kita. Doki, Ya, maaf, ya. untuk sesi terakhir bisa closing statement, Dok? Oke, karena tadi kan di slide pertama saya adalah penggiat Smart Inclusion Matters. Jadi saya mau ngajak teman-teman semuanya, ayo dong dibuka kameranya. Seru nih. Yo, kasih senyum yang paling manis gitu. Ya dong. Kan sekalian nih, saya mau menularkan virus-virus inklusi. Salam senyum sehat inklusi. Gimana teman-teman? Mau diulang? Ulang, Salam, salam, salam senyum sehat inklusi. senyum sehat, inklusi. Oke, sekalian lagi Oke, temanya, karena kan tahun ini kebetulan ketua hutnya saya. Ada kan kita temanya kan Pak Kamal? ada One team, one Pan purpose, one journey. Ayo kita mulai. One team, one team, one One team, purpose, one one purpose, purpose, one one journey. journey. one journey. journey. Oke, yeay, semangat ya teman-teman. Let's grow and shining Ya, together. I love you all. Terima kasih, Dokter Kiki. Sama-sama. Dr. Kiki. Bye-bye. Sebagai makasih Dokter penutup, Kiki, makasih. Makasih, Dokter Selamat Kiki. Mas Lingga. Duh, Mas Lingga keren. Sama-sama semua. terima kasih, Ternyata banyak Dok. banyak Iya, Pak, bakat Mas ya nih. Lingga keren banget, Pak. Ya, ya, sebagai penutup atas nama seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat menjadi bekal untuk kemajuan organisasi kita di RSHB Harapan Kita. Tetaplah tumbuh, tetaplah bijak, dan mari bersama-sama membangun ruang digital yang sehat dan positif. Jangan lupa ambil satu insight, tuliskan, dan mari kita praktekkan apa yang kita pelajari hari ini di tempat kerja masing-masing. Karena satu langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar esok. Jangan lupa juga ajak rekan kerja lain untuk hadir di Wigro sesi berikutnya. Tetaplah tumbuh, tetaplah bijak, dan mari bersama-sama membangun ruang digital yang sehat dan positif. Terima kasih sudah hadir. Saya Lingga pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi Wigro tahun depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Wah, salam sehat. udah tahun depan aja ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke diklat ya Mas Lingga ya, katanya aku menang ya. Tiap hari juga ke diklat, Dir. Mas Lingga keren banget. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas untuk melayani kesehatan